Shalom, apa kabar saudara? Kiranya Tuhan terus menolong kita dalam kehidupan kita, menikmati kebenaran firman Tuhan tiap-tiap hari. Perenungan kita pada hari ini terdapat dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 firman Tuhan berbunyi, "Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, 'Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.'" Saudara, berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Satu tema yang menarik yang kita mau merenungkan pada saat ini adalah Yesus sebagai air hidup. Yesus sebagai air hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup. Ini disampaikan pada satu kumpulan orang yang mendengarkan dia pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun pada saat itu. Hari Raya Pondok Daun sendiri merupakan perayaan ucapan syukur bagi umat Israel atas panen, sebagai peringatan akan zaman pengembaraan dalam padang belantara. Sebagaimana tertulis dalam Imamat pasal 23 ayat 33 sampai ayat 44. Saudara, di zaman pengembaraan bangsa Israel pada waktu itu di padang gurun, tentu satu kebutuhan yang sangat urgent adalah air. Dan tepat pada perayaan itulah Yesus mengundang untuk orang datang kepadanya untuk menimba air. Tetapi tentu yang dia maksudkan adalah air hidup, sebagaimana istilah yang dia pakai. Perkataan yang sama tentang hidup itu sendiri dinyatakan juga oleh Tuhan Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria yang meminta air kepadanya. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14, jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, kita melihat di sini bagaimana pentingnya air sebagai kebutuhan hidup manusia. Bagaimana pentingnya air sebagai kebutuhan hidup manusia. Dan Yesus mau mengarahkan pemahaman tentang kebutuhan yang lebih utama, yang bukan hanya untuk hidup di dunia ini saja, tetapi untuk beroleh hidup yang kekal. Kita melihat bahwa ketika Yesus menyatakan dirinya sebagai air hidup, hal ini memberikan pengertian bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus adalah sumber hidup manusia. Yesus adalah kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin hidup dalam arti yang sesungguhnya. Dan air adalah lambang dari kebutuhan hidup yang paling penting, tetapi juga merupakan kebutuhan dari satu pertumbuhan. Segala ciptaan Tuhan membutuhkan air untuk memberikan kehidupan. Apakah itu manusia, hewan, tanaman? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyebutkan dirinya sebagai air hidup, dan dia menyatakan bahwa dia yang akan memberikan kehidupan itu
kepada setiap orang yang datang kepadanya. Hal ini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus yang Dia firmankan juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus juga mempertegas perkataannya lagi di dalam percakapannya dengan Marta dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini menyatakan kebenaran bahwa Dialah sumber hidup yang sanggup memberikan kehidupan itu kepada kita. Kehidupan yang dimaksud di sini ialah suatu kehidupan yang baru, suatu kehidupan pengenalan kita akan kebenaran yang adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Suatu kehidupan di mana manusia kembali bersekutu dengan penciptanya. Suatu kehidupan yang di dalamnya ada pertumbuhan rohani yang sehat. Bahkan satu kehidupan yang pada akhirnya menghasilkan buah. Itulah kehidupan yang tentu rindu dimiliki oleh semua orang. Satu kehidupan yang memiliki sukacita, satu kehidupan yang ada di dalam damai sejahtera. Saudara, hidup yang telah menerima Yesus sebagai air hidup adalah hidup yang dijadikan baru, hidup yang memiliki iman dan pengharapan. Kita digambarkan sebagaimana pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan menghasilkan buah pada musimnya. Itulah kehidupan yang dimaksud, yaitu kehidupan yang memiliki makna dan berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kehidupan yang memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal. Yesus adalah air hidup, dan Dialah yang akan memberikan kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai air hidup? Sejauh mana kita sungguh-sungguh datang kepada Dia senantiasa untuk disegarkan, untuk mengalami kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Puji Tuhan, kita sudah boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kehidupan yang telah mati karena dosa ini diampuni oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami sungguh berterima kasih. Dan Tuhan kiranya juga membukakan kebenaran ini, pengertian ini kepada banyak jiwa yang telah mati di dalam dosa. Biarlah mereka juga mengalami bagaimana mereka akhirnya memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memperbarui hidup kami, menjadikan hidup kami juga berkat bagi banyak orang. Permuliakanlah nama-Mu lagi dalam aktivitas kami pada hari ini, dan berkati juga orang-orang yang kami kasihi yang jauh terpisah dari kami. Semua pemberita Injil-Mu, semua orang yang memberitakan tentang hidup yang kekal itu, kiranya Tuhan juga memberkati semua bentuk pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.